surat cinta untuk pemberi beasiswa. Hey bos, bos! Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting banget dan itu berkaitan dengan endorse kalian. Apa itu? IC. Banyak banget istilah untuk IC ini. Ada yang menyebutkan letter of intent, ada yang menyebutkan statement of purpose, dan ada yang menyebutkan motivation letter. Tapi intinya satu, surat cinta untuk pemberi beasiswa. Dan kali ini kita akan fokus pada tips IC secara umum. Kita tidak akan membahas secara khusus karena masing-masing beasiswa biasanya memiliki pertanyaan-pertanyaan khusus yang itu membantu kalian menjawab sekaligus menjadi kisi-kisi bagi kalian untuk mengisi. Nah, sekarang kita akan fokus pada bagaimana sih menulis IC itu secara umum aja. Oke? Penasaran nggak sih apa isi dari IC itu? Ya walaupun namanya berbeda-beda, tapi isinya tetap satu jua guys, yaitu kontribusi kalian. Nah, jadi kalian harus siapkan kontribusi kalian sebanyak mungkin, list kalau perlu, kemudian kita siap-siap untuk masukin ke dalam IC. Kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah ceritakan kontribusi kamu, bukan menyebutkannya. Oke, mungkin kalian berpikir bahwa kalau kalian punya 10 kontribusi, kemudian kalian harus menyebutkan semuanya. No. Tidak harus seperti itu guys, karena yang terpenting adalah ceritakan. Karena di sini kata kuncinya adalah ceritakan, maka kalian harus benar-benar mulai dari bagaimana proses kalian berkontribusi. Agar kalian mudah bercerita, kalian sebaiknya menggunakan bantuan 5W1H. Oke, tips yang kedua adalah kalian boleh menceritakan lebih dari satu kontribusi. Walaupun kalian mempunyai banyak kontribusi misalkan, tapi usahakan pilih yang menurut kalian paling bagus. Kalau kalian bingung, ciri-cirinya adalah satu, yang sesuai dengan mimpi atau kontribusi masa depan kalian. Kemudian juga yang kedua, yang sesuai dengan jurusan kalian. Dengan kalian berpatokan pada dua hal itu, maka kontribusi yang kalian berikan, yang kalian ceritakan di IC kalian, akan terkesan bagus dan kalian akan terlihat seperti orang yang well prepare karena apa yang kalian lakukan di masa lalu sesuai dengan kontribusi atau apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Mungkin kalian adalah termasuk orang yang minder dengan kontribusi kalian karena ketika kalian bandingkan dengan kontribusi orang lain, kok kayaknya milik kalian nggak wah gitu. But I show you that itu nggak penting guys. Jadi ukuran kontribusi itu bukan kontribusi orang lain karena nggak ada hubungannya. Lalu apa dong tolak ukurnya? Ingat baik-baik, tolak ukur dari sebuah kontribusi itu ada beberapa. Salah satunya adalah yang pertama, kebermanfaatan. Kalau seandainya kontribusi yang kalian berikan itu adalah kontribusi yang sangat bermanfaat bagi lingkungan kalian atau masyarakat sekitar, maka itu adalah kontribusi yang layak untuk diceritakan di IC. Kedua, berdampak. Nah, kadang begini kan, kadang kita membuat kontribusi tapi gak ada dampaknya sama sekali. Nah, itu kurang bagus untuk dijadikan cerita di dalam IC kalian. Yang terakhir, kriteria yang terakhir yang paling bagus adalah keberlangsungan. Nah, jadi kalau kontribusi kalian masih berlangsung sampai sekarang, bahkan walaupun bukan kalian yang sudah menjalankan itu nggak apa-apa, kalian ceritakan aja. Nah, kalau kalian memiliki salah satu saja dari tolak ukur tadi di dalam kontribusi kalian, maka itu lebih dari layak, guys. Tips yang terakhir, dan menurut aku ini nggak kalah krusial dengan tips-tips sebelumnya. Apa itu? Kalian harus baca dan revisi berulang-ulang. Kesalahan pertama, mungkin kalian males untuk menulis dan merasa salah gitu. Padahal itu nggak jadi masalah, guys. Nggak jadi masalah kalau kalian menulis dan berantakan. Karena nantinya kalian bisa revisi itu berkali-kali. Nah, revisinya pun kalian tidak harus membaca sendiri dan mencarinya sendiri. Karena sebenarnya kalian bisa meminta bantuan orang lain, teman kalian, atau sesama pejuang beasiswa untuk membaca dan memberikan masukan. Ya, istilah kerennya peer assessment lah. Nah, dengan begitu kalian bisa tahu bagian mana yang kurang jelas dan bagian mana yang benar-benar berkesan, sehingga ketika kalian mensubmit isi tersebut dan dibaca oleh reviewer dan mereka akan terkesan guys, dan itu menjadi
surat cintamu yang pertama yang berkesan bagi mereka. Bagaimana? Well guys, semoga tips umum tadi membantu kalian dalam memulai menulis essay kalian masing-masing. Nah, kalau kalian penasaran dengan essay LPDP, essay chevening misalkan, silahkan kalian komen di kolom komentar dan kita akan bahas di video berikutnya. Kenapa? Kita harus punya video khusus untuk membahas itu karena kisi-kisinya agak sedikit berbeda, jadi kita akan sesuaikan dengan keinginan pemberi beasiswanya. Okay guys, I think that's all for today. Thank you so much for your coming here. And as I say, make a process, make a progress. Jangan lupa like, comment, and subscribe.